Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran muatan PPKN. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian bekerja sama dengan teman? Apakah teman-temanmu itu bisa semua atau ada yang tidak bisa? Apakah temanmu itu sama kayak kamu atau berbeda? Nah, setiap dari kalian anak Zainuddin semuanya pasti pernah bekerja sama dengan teman. Sedangkan teman itu juga beragam, berbeda-beda. Ada yang seperti kamu tapi punya sifat yang lain juga. Ada yang sangat berbeda dengan kamu. Nah, perbedaan itu disebut keragaman. Jadi ada bermacam-macam keragaman di sekitar kita. Contoh, temanmu ada yang suka belajar berhitung, tapi kamu tidak suka. Ada teman kamu yang suka belajar bahasa, tapi kamu lebih suka main bola. Nah, ini adalah keragaman dalam bidang pelajaran yang disuka atau juga hobi. Nah, itu yang namanya keragaman. Jadi kamu sudah menemuinya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menyikapi keberagaman itu kita butuh yang namanya kerjasama. Di judul ini kerjasama sebagai wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, dalam keberagaman ini sangat dibutuhkan kerjasama. Keberagaman itu juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Jadi tidak mungkin kita bisa lepas dari keberagaman itu sendiri. Karena kita hidup juga, kita misalnya Ustazah ini perempuan, terus ada yang laki-laki, ada yang, nah itu namanya juga beragam. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya sosial atau saudara, teman, dan itu pasti ada keragamannya. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Kalau tidak rukun gimana Ustazah? Ya coba kamu bayangkan bagaimana kalau tidak rukun, tidak saling menghargai, tidak menghormati perbedaan. Pasti banyak terjadi permusuhan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Nah, jadi kerjasama itu sangat penting dari kamu kecil sekolah di sini hingga nanti kamu sampai di bangku perkuliahan hingga nanti kamu bekerja, itu sangat dibutuhkan yang namanya kerjasama. Oke. Kerjasama, kita lihat apa kegiatan berikut termasuk kerjasama. Iya, apa manfaat kegiatan tersebut? Nah, kita lihat kerjasamanya. Ini ada bu gurunya mengajak anak-anak untuk menyiram dan merawat bunga. Yang satu anak di sebelah kanan ini bagian menyiram, jadi dia ngambil air terus menyiram tanaman. Anak perempuan dua ini saling bekerja sama menanam pohon baru. Satunya menanam pohon baru, satunya memberi tanah dan memberi pupuk. Teman yang satu lagi ada laki-laki sebelah kiri juga menanam pohon. Nah, mereka bekerja sama merawat tanaman di lingkungan sekolah. Apa manfaatnya? Nah, ini bila nanti pepohonan yang mereka rawat menjadi besar, rindang, ini sangat bermanfaat untuk semua warga sekolah. Kenapa? Nah, kita sudah mempelajarinya. Dari pohon besar itu mempunyai daun hijau yang bisa menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Ketika pohon itu sudah menghasilkan banyak oksigen dan dihirup semua orang yang ada di sekolah, nah itulah manfaatnya. Semua warga sekolah bisa menghirup udara segar. Nah, siapa yang dapat pahalanya? Yang dapat pahalanya itu yang menanam dan yang merawat. Kamu mau seperti itu? Setiap yang menghirup udara dari pohon itu memberikan sumbangsi
kamu dapat pahala dari Allah karena sudah memberi atau membantu banyak orang di sekolah itu bisa menghirup udara segar. Nah, itu amal kamu. Jadi kamu dapat pahala berbuat baik, rukun. Selain itu, ketika bekerja sama seperti ini, pekerjaan cepat selesai. Bayangkan kalau kamu sendiri yang disuruh bu guru untuk menanam, pasti lama dan belum tentu bisa sebagus pohon yang lainnya. Oke, tahu ya manfaatnya? Selanjutnya, ini nanti juga ada kerukunan kerjasama. Ini manfaatnya. Manfaat kerjasama yang pertama, kerjasama itu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Diulang lagi ya. Dengan bekerja sama kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Betul apa salah? Betul ya. Karena memang temannya banyak, cepat, banyak yang ngerjakan, cepat selesai deh. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Misal kita tadi menanam pohon sendirian pasti lama sekali. Tapi kalau misalnya bareng teman-teman, ada yang tertawa, ada yang bercanda sambil menanam pohon bersama, ada yang nyiram, itu kehidupan yang rukun dan menyenangkan. Jadi pekerjaan terasa lebih ringan, nggak terasa lo udah selesai. Jadi terasa lebih ringan. Kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Ini yang dibutuhkan. Hidup di dunia itu tidak bisa sendiri. Kita butuh bantuan orang lain karena kita makhluk sosial, butuh sahabat, butuh teman, butuh partner untuk bekerja sama. Nanti kita juga akan lebih kuat persahabatannya dan kekompakannya seperti saudara nantinya. Nah, setelah ini bagaimana bekerja sama di lingkungan rumah? Pernahkah kamu bekerja sama dengan orang-orang di rumah? Nah, ini dia. Ada yang bisa membantu orang tua, ada yang bisa membantu adik atau kakak. Nah, kerjasama di rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Ketika membantu orang tuamu di rumah, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Bagaimana contohnya, Ustazah? Nah, kerja bakti membersihkan rumah, membuat pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, dan hubungan anggota keluarga semakin kompak. Ayah yang membersihkan atap, langit-langit, ibu yang menyapu, adik yang membersihkan meja, kakak membersihkan vas, bisa jendela, merapikan buku-buku, atau membereskan mainan, menyiram bunga, ikut ayah mencuci mobil atau motor, kendaraan yang ada di rumah. Lah itu juga namanya kerjasama. Di rumah juga bisa melakukan kerja bakti. Nah, apa yang kamu rasakan atau manfaat yang diperoleh dari kerja bakti di rumah? Rumah semakin bersih dan nyaman. Setelah itu pekerjaan juga tepat selesai dan lebih ringan. Selanjutnya bisa merekatkan atau lebih kompak antar sesama anggota keluarga. Jadi bekerja sama seperti ini tuh sebenarnya sangat mahal harganya. Kamu beruntung kalau orang tuanya juga bisa bekerja sama bersama kamu di rumah. Nah, tapi kalau orang tuanya ada yang bekerja dan belum bisa pulang, kita doakan semoga dalam pekerjaannya termasuk ibadah ya. Dan kamu yang ada di rumah, mungkin bersama ibumu, kamu juga harus membantu ibumu karena ibu juga butuh bantuanmu. Dan kamu nantinya juga bisa menjadi anak yang berbakti. Pengen gak? Nah, coba dilakukan di rumah. Ibu, saya bantu nyapu ya, yang ringan-ringan saja gak apa-apa. Ibu, saya bantu cuci piring. Oh, ibu paling suka itu.
Atau enggak, kalau enggak bisa bantu setidaknya jangan mengotori atau memberantakan rumah, nanti kasihan ibu ya. Atau bisa juga bantu ibu, adik saya jagain, ibu masak. Nah, itu salah satu contoh juga termasuk bentuk kerja sama. Bisa ya melakukan di rumah. Nah, ini sudah selesai. Nah, ada tugas buat kalian, yaitu membantu atau bekerja sama di rumah. Nanti difoto kamu melakukan apa untuk praktek kerjasama bersama orang tua dan anggota keluarga lainnya. Bisa menyiram bunga, bisa menyapu, cuci piring, dan semua pekerjaan rumah boleh kamu lakukan. Asalkan itu karena kamu bekerja sama dengan anggota keluarga. Oke, sampai situ untuk bagian bekerja sama dalam keberagaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.